Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Pagi ini cerah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi, memberkati, melancarkan semua urusan kita di hari ini. Amin Allahumma. Oke, jadi di video ini gue mau nyelipin, menyematkan kata-katanya satu ayat, nggak satu ayat sih, potongan ayat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya itu sesungguhnya sholat menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Artinya seperti itu. Intisarinya sih mepet. Intisari dari ayat tersebut Allah akan menjaga kita, Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar apabila kita menjaga sholat, ya, mendirikan sholat, melakukan sholat. Terus kenapa masih banyak? Terus ada pertanyaan gini, kenapa masih banyak orang yang tetap melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar, atau perbuatan yang batil lah, pokoknya yang salah, padahal dia tuh sholatnya rajin. Nah, ini jadi pertanyaan, dan jujur gue sendiri mikir ke sana gitu, kok bisa gitu orang yang melakukan sholat istiqomah, gak pernah bolong, tapi dia tetap aja sesekali suka melakukan perbuatan keji atau munkar. Nah, gue baca-baca, dan ini juga dengar dari salah satu ustadz. Dalam Al-Quran itu Allah tidak menyuruh kita, atau ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sholat itu bunyinya bukan lakukanlah sholat atau kerjakanlah sholat, tapi dirikanlah sholat, hakimis sholat, ya, dirikan sholat. Mendirikan dengan melakukan itu beda. Kalau melakukannya kita hanya melakukan sholat duhur, kita lakukan itu 4 rakaat dari mulai takbir sampai salam, itu hanya melakukan. Tapi mendirikan itu selain kita melakukan ibadah lahiriahnya, gerak-gerakannya, bacaan-bacaannya, hati kita juga ikut sholat, ikut terpaut, khusyuk lah kalau bahasa gampangnya itu, ya, hati dan pikiran gak kemana-mana, tapi terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perbedaan mendirikan dan melakukan. Nah, orang yang rajin sholatnya tapi dia masih suka berbuat kemungkaran, ya berarti dia hanya melakukan, bukan mendirikan. Tuh, intinya sih seperti itu ya ayat ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Kalau melakukan itu gampang ya,
anak kecil juga bisa, tapi kalau mendirikan itu benar-benar mendirikan susah, perlu dilatih, perlu belajar. Ya, gak semua orang bisa. Sama gua pribadi pun kayak gitu, masih belajar, masih terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah, khususnya ibadah sholat. Karena sholat itu tiang agama ya. Kalau sholat kita udah benar, insya Allah kita akan akan dijauhkan atau akan dilancarkan dari gini. Kalau misalkan kita sudah mendirikan sholat, karena sholat itu tiang agama, ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Jadi benar-benar penting sholat itu. Kalau kita sudah benar-benar mendirikan sholat, khusyuk, pikiran hati nyambung, insya Allah ibadah yang lain pun lancar. Kita gak akan malas puasa, kita gak akan malas bersedekah, karena tiangnya tadi udah bener, sholatnya udah bener. Gitu sih logikanya. Nah, gimana dengan orang-orang yang sholatnya masih belang betong? Belang betong tuh? Belang betong tuh ya sekarang sholat, besok enggak, duhur sholat, asar enggak gitu, maghrib sholat, isya enggak. Itu belang betong kalau bahasa Sundanya. Jadi kayak gitulah sholatnya bolong-bolong. Nah, orang yang kayak gitu coba perhatiin aja di lingkungan kalian, orang yang sholatnya belang betong pasti hidupnya tuh kalau gak resah, dia banyak masalah. Pokoknya melakukan ibadah yang lain pun dia enggan gitu. Puasa Ramadan bolong-bolong, puasa Senin Kamis mah jauh lah. Puasa wajib aja dia bolong-bolong, apalagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah gitu ya. Itu udah hukum alam sih, udah kelihatan orang yang sholatnya kayak gitu, dia pasti ibadah yang lain pun pasti kurang baik gitu. Makanya kita perbaiki diri dari sholat dulu. Udah belajar aja bismillah. Kok gak usus ya, udah bismillah, belajar aja sambil terus ngaji ke ustadz, ke orang-orang yang lebih paham. Oke, jadi sholat itu intinya lebih penting. Oke, jadi intisari dari ayat tersebut, apabila kita mendirikan sholat, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan keji dan munkar. Oke, mudah-mudahan kita semua, khususnya gue yang menyampaikan, selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan hidayah, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Mungkin oke, gue udah selesai belanja sih. Becek boy pasarnya. Mungkin videonya gue cukupin sampai di sini aja. Bingung soalnya mau bahas apa lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.